Welcome back to Tusi Story, di mana ada Tusi, di situ ada story. Di story kali ini aku akan membahas sebuah legenda yang sudah mendunia dan pasti banyak banget dari kalian yang tahu tentang legenda ini, yaitu tentang mermaid atau lebih dikenal sebagai Putri Duyung. Nah, kalian pasti tahu mermaid ini dari berbagai cerita, dari yang mermaidnya baik sampai yang mermaidnya jahat. Apalagi cerita dari mermaid ini banyak banget dijadiin sebuah film. Dari sebuah film Disney yang sangat terkenal yang judulnya The Little Mermaid, ada juga film Aquaman, Aquamarine, sampai di Indonesia aja dibuat sinetron yang bertemakan Putri Duyung, yaitu Mermaid in Love. Cerita mermaid memang berasal dari legenda, tapi kenapa banyak penampakan mermaid yang bikin bingung? Sebenarnya mermaid ini adalah makhluk real atau makhluk fiksi. Nah, daripada kita bertanya-tanya, mendingan langsung aja kita masuk ke ceritanya. Tapi seperti biasa, terus dukung channel aku dengan klik tombol subscribe dan juga nyalain notifikasinya biar kalian semua tahu kalau aku upload video baru. And now, let the story begin. Menurut teorinya Terry Breverton dalam bukunya Phantasmagoria, diprediksi mermaid hidup 4000 tahun yang lalu. Tapi guys, dulunya mermaid ini adalah seorang laki-laki, makanya namanya bukan mermaid, tapi merman. Nah, merman ini bernama Ea, yaitu makhluk setengah manusia, makhluk setengah ikan. Dulunya merman ini sangat ahli dalam segala hal guys. Makanya dia ini disebut sebagai dewa pembersih laut. Nah, barulah setelah itu cerita Ea ini akhirnya diadaptasi oleh mitologi Yunani sebagai Poseidon dan mitologi Romawi sebagai Neptunus. Nah, kalau mermaid yang kita kenal nih adalah makhluk mitologi yang sering muncul dalam legenda atau mitos di seluruh dunia selama ratusan tahun. Yang digambarkan sebagai makhluk setengah wanita dan setengah ikan. Jadi atasnya wanita, bawahnya ekor ikan, memiliki wajah yang cantik, tubuh yang seksi, suara merdu dan suka nyanyi. Itu yang sering kita dengar dan sering muncul di dalam film-film. Salah satu legenda tertua tentang mermaid berasal dari Yunani, di mana mermaid tadinya adalah saudara perempuan dari Raja Alexander yang bernama Thessalonike. Jadi guys, Thessalonike ini setelah mati dia berubah menjadi mermaid dan hidup di Laut Aegean. Nah, kalau ada kapal yang laut di Aegean itu, Thessalonike selalu muncul dan bertanya kepada para pelaut, apakah Raja Alexander masih hidup? Kalau para pelaut ini menjawab Raja Alexander masih hidup, masih bertata dan menguasai dunia, Thessalonike akan memberi jalan kepada kapal ini dan gelombang laut pun jadi kalem. Tapi guys, kalau misalkan para pelaut ini menjawab sebaliknya, mermaid ini akan langsung membuat gelombang tinggi yang menyebabkan kapal-kapal tersebut tenggelam dan memastikan semua para pelautnya mati. Gak cuma dari Yunani aja guys, karena legenda mermaid ini benar-benar ada hampir di seluruh dunia. Di Jepang, mermaid adalah seekor ikan besar yang memiliki wajah seperti manusia, tapi mulutnya itu seperti mulut monyet. Dan terkadang mermaid ini memiliki tanduk dan juga taring. Nah, menurut legenda Jepang, siapapun yang memakan mermaid ini akan awet muda dan memiliki kecantikan atau ketampanan yang gak akan sirna. Tapi dengan pengorbanan bahwa desa mereka akan terkena sial dan akan hancur karena badai besar. Nah, kalau dari Brazil, cerita tentang mermaid ini berasal dari dongeng yang berjudul Iara atau Lady of the Water. Jadi Iara ini sebenarnya lebih dikenal sebagai ular air. Nah, Iara bisa berubah menjadi wanita dengan paras yang sangat cantik, memiliki mata hijau dan juga berkulit kecoklatan. Nah, dengan paras cantiknya, Iara ini suka menculik para pelaut dan membawa mereka ke istana bawah lautnya untuk dijadikan pendamping. Nah, di Brazil, Iara ini dianggap sebagai makhluk
yang menyebabkan kejadian-kejadian atau kecelakaan-kecelakaan yang terjadi di Amazon. Khususnya kejadian laki-laki yang tiba-tiba menghilang di sungai Amazon. Nah, ada satu teori lagi guys, tapi ini bukan berasal dari mitos, melainkan penelitian yang berdasarkan logika dan juga psikologi manusia. Jadi pelaut atau bajak laut yang udah kelamaan dan kesepian di laut, yang kebanyakan kapalnya itu isinya cowok-cowok semua, merindukan belayan wanita di sampingnya. Dan di saat itulah pikiran mereka nih bisa mengelabui penglihatan. Sehingga dugong, yaitu mamalia laut yang badannya besar, terlihat seperti wanita cantik dan juga seksi. Makanya muncul persepsi adanya mermaid atau putri duyung. Pokoknya masih banyak lagi guys teori atau cerita tentang asal muasal mermaid di seluruh dunia. Gak cuma dari yang tadi udah disebutin, tapi ada juga dari Norwegia, Prancis, Irlandia, New Zealand, sampai di Rusia dan juga negara-negara lain. Dan kenapa cerita mermaid ini bisa melegenda sampai sekarang? Bisa jadi karena banyak orang yang memang melihat bukti kemunculan mermaid. Yang pertama, ada kemunculan mermaid di Israel. Jadi nih guys, ada dua orang laki-laki yang lagi jalan-jalan ke daerah pantai di kota Kiryat Yeam, Israel. Jadi mereka ini nggak sengaja merekam sesosok makhluk yang lagi berjemur di atas sebuah batu karang yang ada di pinggir pantai. Nah, karena dua orang ini melihat makhluk itu dari atas tebing, mereka berpikir awalnya yang berjemur itu adalah anjing laut. Dan setelah dilihat dengan seksama, wujudnya makin lama makin aneh dan berbeda dari anjing laut. Gak lama kemudian, makhluk ini ngadep belakang dan dia sadar kalau dia lagi diliatin. Saat itu juga makhluk ini lompat ke laut dan terlihat sangat jelas kalau makhluk itu adalah mermaid guys. Dua orang ini aja sampai kaget dan mereka tuh nggak percaya dengan apa yang mereka lihat. Dan emang guys, kalau video itu diperhatikan dengan baik, jelas banget kelihatan kalau itu adalah mermaid. Dengan badannya yang setengah manusia, wanita dengan rambut panjang, dan buntut ikan. Yang kedua, penemuan bangkai mermaid di sebuah pantai di Inggris. Jadi nih guys, ada orang yang nemuin sesosok makhluk menyerupai mermaid yang terdampar di pinggir pantai Great Yarmouth, Inggris. Walaupun tubuhnya sudah membusuk, tapi tetap kelihatan jelas guys. Kepala, badan, kedua tangan, sampai kakinya berbentuk ekor ikan. Jadi banyak yang bilang kalau makhluk tersebut adalah bangkai dari anjing laut. Karena di bagian pantai timur Inggris itu banyak banget anjing lautnya. Tapi tetap aja guys, bangkai itu tidak terlihat seperti anjing laut. Benar-benar kelihatan seperti setengah manusia dan setengahnya adalah ikan. Terus dada dari makhluk ini tuh kayak udah robek gitu, kayak abis dimakan atau diserang sama makhluk laut lainnya. Coba deh kalian perhatiin, bener-bener masih terbentuk gitu kepala, badan, tangan, dan juga ekornya. Yang ketiga ada cerita mermaid di Zimbabwe. Orang-orang di Afrika, khususnya Zimbabwe, masih percaya banget guys kalau mermaid benar-benar ada dan suka menculik manusia, khususnya laki-laki. Karena pada Januari 2012, mermaid dipercaya mengganggu pekerja pemerintahan yang sedang bekerja di sebuah bendungan yang berlokasi di Mutare Manicaland dan Gokwe Midlands. Sampai-sampai guys, Menteri Perairan Zimbabwe ini turun tangan untuk mengadakan ritual pengusiran mermaid yang tinggal di bendungan tersebut. Hal ini dilakukan karena para pekerja yang bekerja di bendungan dan lagi menginstalasi pompa air untuk dialirkan ke desa-desa di Zimbabwe gak mau kerja lagi di sana guys, karena mereka takut diculik sama mermaid. Nah, karena orang-orang Zimbabwe ini udah gak mau kerja lagi di sana, sampai-sampai Menteri Perairan ini meng-hire orang luar, jadi udah bukan orang lokal lagi guys. Dan mereka yakin kalau orang luar ini mau kerja di sana karena mereka
mereka nggak terpengaruh sama cerita-cerita orang lokal tentang mermaid. Tapi tetap aja guys, orang luar ini nolak untuk kerja di bendungan karena mereka melihat ada makhluk mencurigakan di bendungan tersebut. Jadi sebelumnya nih, banyak pekerja yang melaporkan kalau rekan kerja mereka hilang secara misterius, dan ada juga orang-orang yang dikejar sama makhluk aneh waktu mereka lagi kerja di bendungan tersebut. Dan yang terakhir adalah penampakan mermaid di Greenland pada 6 Maret 2013. Jadi guys, 1 tahun sebelumnya ada penemuan jasad mermaid di Afrika Selatan. Nah, pengangkutan jasad mermaid ini direkam dengan sembunyi-sembunyi oleh seorang ahli biologi. Tapi tetap aja guys, walaupun direkam secara sembunyi-sembunyi, tetap terlihat kalau yang diangkut itu adalah sosok mermaid. Bener-bener kayak bawahnya tuh, kakinya tuh adalah ekor ikan dan bentuknya bener-bener sama persis kayak mermaid. Itu kayak digotong-gotong gitu guys sama orang. Lalu pada tahun 2013, tepatnya tanggal 6 Maret, ahli biologi tersebut melakukan ekspedisi di bawah laut Greenland bersama dengan ahli geologi di kedalaman 3.000 meter untuk melihat spesies-spesies laut dalam. Tapi tiba-tiba guys, ada suara kayak orang nyanyi atau kayak orang ngomong, tapi suaranya tuh lembut banget. Lalu sedetik kemudian ada sebuah tangan dari makhluk humanoid yang menempel ke kaca dan terekam di kamera. Terus mukanya tuh jelas banget guys, kalau misalkan video itu di zoom, kelihatan banget mukanya tuh kayak muka manusia. Tapi sayangnya guys, beberapa bulan kemudian muncul klarifikasi dari Animal Planet yang bilang kalau video dokumenter itu adalah fiksi. Jadi itu cuma karangan aja guys, katanya Animal Planet. Tapi sebenarnya Animal Planet tuh kalau dipikir-pikir ya ngapain juga gitu bikin dokumenter fiksi. Secara mereka kan akan mempertaruhkan reputasinya. Masa cuma gara-gara mereka mau naikin rating terus mereka mau ngorbanin reputasinya sih? Atau jangan-jangan emang sebenarnya Animal Planet tuh udah bener-bener berhasil menemukan mermaid dan ditayangkan secara mendunia. Dan ada kecurigaan bahwa pemerintah dunia tuh nggak mau informasi atau fakta-fakta tentang mermaid tersebar guys. Makanya beberapa bulan kemudian Animal Planet ini disuruh bikin klarifikasi dan mengatakan kalau video dokumenter tersebut hanyalah fiksi belaka. Ya biar apa? Biar mermaid nggak ada yang nyari lagi, gak ada yang ganggu habitatnya mermaid. Nah itulah tadi guys cerita kemunculan dan legenda-legenda mermaid dari seluruh dunia. Nah kalau dilihat-lihat nih, dari semua legenda yang ada di seluruh dunia, walaupun beda nama dan juga beda rupa, gambaran mermaid tuh tetap aja guys sama, yaitu setengah manusia dan setengahnya lagi adalah binatang laut. Nah menurut kalian gimana nih setelah mendengar cerita-cerita tentang mermaid? Apakah kalian percaya kalau mermaid benar-benar ada atau mermaid cuma makhluk fiksi? Langsung aja tulis komen kalian di bawah. Nah kalau aku nih guys, kalau aku tuh percaya mermaid itu ada. Karena ternyata dunia laut yang kita tahu dan sudah tereksplorasi itu baru 5% dari semuanya. Jadi kita tuh nggak tahu apa yang sebenarnya ada di bawah sana. Jadi bisa aja kan kalau mermaid itu benar-benar ada. Segitu dulu tuh story untuk kali ini. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton. Dan kalau kalian suka sama video ini, langsung aja share ke teman-teman kalian. Nah kalau kalian mau nonton video lain yang gak kalah menegangkan dan gak kalah seru, langsung aja diklik video selanjutnya. Jangan lupa like video ini dan juga subscribe channel aku. Tusi pamit, see you guys on the next video and bye!